Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain instruksional pada model pembelajaran Project Based Learning. Perkenalkan, saya atas nama Mulia Rahmawati pada rumpun MIPA PPG Prajabatan Gelombang 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu desain instruksional. Desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisis, desain pengembangan, penerapan, dan sampai pada evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Ini dicetus oleh Honabin dan Regul 2021. Jadi desain instruksional ini lebih kompleks daripada modul ajar. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah ketika kita akan melaksanakan desain instruksional menurut model Dick dan Carey? Langkah-langkah desain instruksional itu terdiri atas 9. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan instruksional. Jadi sebelum kita merancang, kita harus tahu dulu apa tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua adalah menganalisis instruksional itu sendiri. Baru yang ketiga, menganalisis siswa dan konteks. Dari segi kebutuhannya apa, kemudian konten materinya seperti apa. Lalu yang keempat, menuliskan tujuan kinerja. Yang kelima, mengembangkan instrumentasi penilaian. Jadi setelah kita membuat tujuannya, kemudian kita akan mengembangkan instrumentasi penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi yang cocok atau model pembelajaran atau media apa yang cocok diterapkan kalau misalnya kita mau mengembangkan atau membuat desain ini. Nah, yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedelapan, merancang dan mengevaluasi formatif. Dan yang terakhir itu adalah merancang evaluasi sumatifnya. Desain instruksional ini diterapkan pada model pembelajaran Project Based Learning, di mana kita tahu bahwa Project Based Learning merupakan penugasan kompleks dengan memberikan pertanyaan berupa tantangan atau permasalahan yang melibatkan peserta didik untuk mendesain, memecahkan masalah, melakukan kegiatan penyelidikan. Dalam hal ini, Project Based Learning salah satunya itu adalah harus memiliki produk. Lalu apa saja langkah-langkah dalam pembelajaran Project Based Learning ini? Pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Hal ini, pertanyaan yang kita berikan kepada peserta didik harus memancing peserta didik untuk mencari solusinya. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal proyek yang akan dibuat. Dan yang keempat, memonitoring dan mengevaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, pengujian hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Baik, lalu setelah kita menerapkan Project Based Learning ini, apa saja manfaat yang akan didapatkan oleh peserta didik? Yang pertama adalah mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta didik. Kemudian dapat menumbuh kembangkan sikap percaya diri, kemudian membimbing sesama teman, meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan rasa tanggung jawab secara individu atau kelompok. Ini sesuai dengan LAUR 2013. Nah, integrasi dari model pembelajaran Project Based Learning pada desain instruksional akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada informasi umum. Informasi umum yang ada pada desain instruksional pada modul pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama sekolah. Di sini adalah nama sekolah di mana kita akan menerapkan modul ini. Yang kedua, mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran fisika. Kemudian menentukan materi. Jadi materi yang kita ambil yang cocok dengan model pembelajaran Project Based Learning adalah energi alternatif. Kemudian alokasi
Durasi waktu di sini adalah 6 kali 45 menit atau 6 jam pelajaran. Sedangkan moda pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah blended learning. Nah, capaian pembelajaran untuk fase E kelas 10 tentang energi alternatif di sini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran di lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Sehingga berdasarkan CP tersebut di sini kami menurunkan menjadi TP, yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan dalam bentuk proyek sederhana terkait dengan energi alternatif. Selanjutnya, alat dan media apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah modul LKPD Project, kemudian ada panel surya, botol bekas, batang kayu, stik ice cream, dinamo, bolam kecil atau lampu LED, dan laptop. Nah, jadi kalau misalnya nanti alternatif pelaksanaan proyek ini tidak bisa dijalankan pada proses secara luring, maka bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan PET simulation. Nanti produknya itu dalam bentuk laporan. Sedangkan kalau dilakukan secara luring, maka produknya itu akan berupa prototipe untuk pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin. Nah, teknologi yang digunakan itu berupa Google Classroom, kemudian ada WhatsApp, ada Google Form, sumber bacaan referensi secara online atau offline, dan LCD atau proyektor. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya, dimulai dari pendahuluan. Jadi pada pendahuluan ini biasanya guru mengucapkan salam, kemudian meminta salah satu pemimpin kelas untuk berdoa, kemudian mengarahkan peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dalam hal ini kalau misalnya fisika pada jam pertama, kemudian mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik, memberikan pertanyaan pemantik terkait energi alternatif. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik dalam memberikan materi dalam bentuk modul atau video pembelajaran. Nah, yang terakhir, peserta didik dikelompokkan menjadi 6 kelompok secara heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Nah, lanjut ke kegiatan inti, di mana pada langkah-langkah model pembelajaran project based learning itu pertama adalah pertanyaan mendasar. Jadi dalam hal ini guru mengajukan pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan energi alternatif, seperti kenapa harga bensin bisa naik, kemudian bagaimana SPBU kalau mengisi bensin, dan apa yang akan terjadi jika bahan bakar yang digunakan saat ini semakin menipis atau berkurang. Hal ini akan memicu peserta didik untuk berpikir apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, mendesain perencanaan produk. Jadi pada proses ini guru memberikan instruksi proyek untuk setiap kelompok. Jadi di sini kelompok 1 dan 2 itu membuat prototipe energi alternatif angin, 3 dan 4 energi alternatif panas atau surya, dan yang kelompok 5 dan 6 itu adalah prototipe energi angin, air maksud saya. Jadi kelompok 5 dan 6 membuat proyek energi alternatif bersumber dari air. Yang kedua, guru menjelaskan hasil akhir produk dari proyek yang akan dibuat. Kemudian peserta didik akan berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyusun pembuatan proyek, dan peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari referensi lainnya, misalnya seperti dari internet. Nah, selanjutnya guru akan membimbing peserta didik dalam perencanaan proyek yang akan dibuat. Yang kelima, peserta didik bersama guru membahas kelayakan rencana proyek yang akan direalisasikan. Selanjutnya, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi pertama, peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang telah dibawa. Kemudian guru memastikan rancangan perencanaan pembuatan proyek. Yang ketiga, memberikan pengarahan peserta didik untuk melakukan pembuatan proyek. Yang keempat, guru memonitoring keaktifan peserta didik di setiap kelompok dalam pembuatan proyek ini. Nah, yang kelima, guru melihat sejauh mana perkembangan proyek yang dibuat peserta didik.
Nah, terakhir proyek yang belum selesai itu dapat dilakukan atau dikerjakan di rumah dengan divideokan dan diunggah pada Google Classroom. Nah, dalam hal ini prosesnya itu bersifat daring. Nah, selanjutnya adalah menguji hasil. Jadi pada sintaks menguji hasil ini, peserta didik mendemonstrasikan proyek serta menyampaikan hasil analisis yang telah diperoleh. Nah, yang kedua, guru memantau proses presentasi dan demonstrasi masing-masing kelompok dengan melihat keaktifan dan komunikasi hasil proyek. Yang selanjutnya, guru akan berdiskusi dengan peserta didik mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan produk yang telah dibuat. Yang keempat, guru dengan peserta didik akan berdiskusi tentang kelayakan hasil proyek berdasarkan analisis yang didapatkan peserta didik. Nah, kemudian pada evaluasi pengalaman belajar, guru membimbing hasil proses pemaparan proyek peserta didik dan guru dan peserta didik akan menyimpulkan hasil dari pemaparan proyek yang telah dirancang. Nah, itu adalah bagian akhir pada sintaks model pembelajaran project based learning. Kemudian pada penutup ini, guru mempersilahkan peserta didik untuk berkonsultasi melalui WA atau video conference jika mengalami kesulitan sesuai dengan proyek masing-masing. Kemudian guru memberikan lembar kerja refleksi kepada peserta didik yang telah dilakukan dengan menggunakan Google Form. Nah, refleksi ini sangat penting dilakukan agar menjadi dasar bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dan terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Jadi, pada proses pembelajaran dengan model project based learning ini biasanya tidak bisa dilakukan dalam satu siklus pembelajaran. Guru dapat membuat sintaks ini dalam beberapa pertemuan karena untuk model project based learning ini tidak dapat dilakukan satu kali siklus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.